Istri pelatih Valencia CF yang tenggelam di Labuan Bajo, NTT, menangis histeris saat melihat jasad putrinya yang baru ditemukan. Hingga kini, jasad Martin dan dua anaknya masih belum ditemukan. Martin dan ketiga anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan satu jenazah korban KM Putri Sakinah yang diduga anak dari Martin Fernando. Jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan di sekitar Pulau Serai, Senin pagi. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, pemerintah memberi perhatian khusus atas peristiwa ini. Evakuasi dan pencarian korban pun diminta untuk dipercepat. Kita memonitor adanya kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan. Peristiwa ini menambah panjang daftar kapal tenggelam di kawasan Labuan Bajo. Sepanjang 2025 ini kurang lebih ada 6 kapal tenggelam yang tercatat. Di awal tahun ada kapal Presley Jalasena yang karam akibat diterjang gelombang tinggi. Kemudian pada 22 Maret ada kapal Raja Bintang 02. Dan di 14 Mei 2025 ada kapal Lombok Wafil Putra yang juga tenggelam. Kapal Alam Kita 03 karam pada 28 Agustus 2025 akibat lambung kapal bocor. Dan yang terbaru, kapal Putri Sakinah yang membawa 11 penumpang tenggelam pada 26 Desember 2025. Cuaca buruk hingga kapal bermasalah menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah pun diminta untuk memperketat prosedur pengamanan wisata, terutama wisata bahari. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sahabat pemirsa, kapal minisi kembali tenggelam di perairan Labuan Bajo. Pemerintah ingatkan larangan berlayar tanpa izin. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berencana habiskan tahun baru untuk mengecek penanganan bencana di Aceh. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Togi Sinaga. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Bisa lagi-lagi kapal pinisi tenggelam di perairan sekitar Labuan Bajo. Ya, kali ini kapal pinisi Dewi Anjani tenggelam di perairan Dermaga Pink, tidak jauh dari pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo menyatakan kapal sedang dalam kondisi berlabuh atau parkir saat insiden terjadi. Namun dari hasil penyidikan sementara, awak kapal tertidur dan tidak sempat memompa air keluar kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, semua awak kapal berhasil menyelamatkan diri. Ya, sementara itu Wakil Menteri Pariwisata Nihlu Puspa ingatkan semua pegiat wisata bahari untuk tidak berlayar tanpa izin. Kemenpar pun tegaskan akan memberikan sanksi bagi pengelola wisata yang melanggar aturan. Apabila ada kapal wisata yang melakukan pelayaran tanpa surat izin berlayar dari kantor Kesyah Bandaran Labuan Bajo, tentu sanksi akan diberikan oleh aparat terkait. Tapi kami berharap agar tidak ada satupun kapal wisata ataupun pengelola kapal wisata yang berlayar tanpa izin berlayar, karena hal ini sekali lagi terkait dengan keselamatan baik wisatawan itu sendiri maupun oleh kru kapal itu sendiri. Pemirsa, dampak bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara cukup berat dan meluas.
1 bulan bencana berlalu, 6 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah masih tanpa jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet. Enam desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir akibat bencana banjir bandang dan longsor. Jaringan listrik, telekomunikasi, dan akses internet masih terputus di desa Parsingkaman, Naga Timbul, Sibiobio, Siologo, Tapian Nauli Saur Manggita, dan Said Nihuta Kalangan 2. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan alat berat menjadi fokus utama dalam upaya percepatan pemulihan, khususnya untuk membuka akses jalan yang terputus. Kita akan tentukan nanti mana yang desa yang harus bisa kita relokasi di antara itu, karena memang medannya juga kurang. Dalam kondisi normal lagi akses ke desa tersebut juga sangat sulit. Sementara jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah mencapai 133 orang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebut sejak minggu pertama bencana, Presiden Prabowo telah mengirimkan helikopter pribadinya. Helikopter digunakan Gubernur Aceh memantau kondisi daerahnya. Teddy juga menyebut pemerintah juga mengkerahkan 53 helikopter di 3 provinsi terdampak bencana Sumatera. Kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Ini ada beberapa fotonya. Pemirsa, hari ini pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di Pulau Sumatera. Rakor dihadiri oleh Satuan Tugas Pemulihan Bencana baik dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam rapat kali ini, pimpinan daerah terdampak mengupdate kondisi terkini di daerah mereka. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah kayu gelondongan yang menutupi sungai. Rencananya besok Presiden Prabowo akan kembali mengecek penanganan bencana di Aceh. 15.000 huntap yang kami butuh. Ini di luar dari pada hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa sudah sejajar. Kondisinya sudah sejajar. Ini di luar daripada gelondongan kayu yang ada, yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tadi gelondongan kayu berserta das yang ada, itu air tidak mengalir lagi sama sekali. Dan sudah terjadi sungai baru yang terjadi dalam kawasan pemukiman penduduk. Sehingga ada sekolah SDIT, yayasan yang di bawah Bapak Mustafa Abu Bakar itu sudah separuh jatuh. Dan ini kondisinya Kurung Merdu ini memang harus ditangani dengan secara maksimal, Bapak.
Karena kalau Krung Merdu ini tidak ditangani dengan secara maksimal, ini bisa-bisa pemukiman penduduk dan kota Merdu ini habis semua. Karena kondisinya di hulu sekarang lebar sungainya sudah 200 meter lebih kurang, di hilir cuma sekitar 60 meter. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengecam pengusiran Nenek Elina dari rumahnya. Selengkapnya usai jeda. Bisa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengecam keras pengusiran paksa seorang lansia di Surabaya, Jawa Timur, dan Mensos juga tegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Mau ini saya punya, kok gak bicara surat? Ayo ibu keluar. Tiga dong. Ayo, tak tenang. Kasus pengusiran nenek dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur terus menjadi sorotan. Nenek bernama Elina ini diusir dari rumahnya oleh sekelompok orang yang mengaku anggota ormas. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati nenek Elina sehingga memiliki hak atas rumah. Namun nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa, bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Beberapa hari kemudian, rumah nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Direskrimum Polda Jawa Timur. Mandas Malika. Ya, jadi itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, nggak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Terus itu tapi dia membawa saya sampai agak luar, terus baru diturunkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun langsung bereaksi. Selain meminta penyelesaian kasus, Mensos juga menekankan setiap persoalan yang menyangkut kelompok rentan harus diselesaikan dengan cara yang baik dan berkeadilan. Lantaran lansia, anak-anak penyandang disabilitas ada kelompok rentan yang harus difasilitasi dan dilindungi. Mari ya, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas itu adalah kelompok-kelompok rentan yang kita lindungi. Harus kita fasilitasi, kita berikan perlindungan. Kalau memang ada masalah, diselesaikan dengan baik ya, supaya orang tua kita, kelompok-kelompok rentan ini benar-benar bisa memperoleh hak-haknya. Kini polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka bernama Samuel telah berhasil ditangkap, sementara satu tersangka lain masih dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berziarah ke Makam Pahlawan Nasional Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kapolri juga meletakkan batu pertama pembangunan Museum Marsinah. Kapolri ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu siang. Ziarah merupakan bentuk penghormatan kepada almarhumah Marsinah yang memperjuangkan hak-hak buruh. Setelah ziarah, Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian meresmikan pembangunan Museum Marsinah yang berada tepat di samping rumah Marsinah. Menurut Kapolri, Marsinah merupakan sosok buruh pejuang yang patut diteladani semangatnya dalam membela kebenaran. Kita harapkan bisa bermanfaat untuk terus menjaga semangat yang sudah diwariskan oleh almarhum Ibu Marsinah kepada rekan-rekan buruh untuk terus berjuang. Indonesia Pak Presiden memberi perhatian sangat sungguh luar biasa. Dan juga Pak Kapolri yang selama ini mendukung perjuangan buruh. Kapolri berharap keberadaan Museum Marsinah juga mampu menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Bisa salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan.
5 mal terbesar di Jakarta dipersiapkan untuk menyambut pekerja yang akan melaksanakan program tersebut. Pemerintah terus memutar otak untuk mendorong ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. 5 pusat perbelanjaan yang disiapkan untuk work from mall Jakarta antara lain Central Park, Sumarekon Mall Kelapa Gading, Grand Indonesia, Mall Taman Anggrek, dan Pondok Indah Mall. Kelima mall ini menonjol karena kelengkapan fasilitas dan daya tariknya. Mall bukan hanya tempat berbelanja, tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi atau bekerja. Nah, kita sekarang sedang menunjuk atau mendorong kegiatan ekonomi gig. Beberapa hari yang lalu, kami bersama Gubernur DKI Jakarta mendorong untuk gig ekonomi, dan ini akan disiapkan anggarannya juga oleh Pemda DKI. Kita akan kerja di 15 provinsi dan juga akan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT, sehingga kalau yang bergerak di gig ekonomi butuhnya charger laptop, wifi, dan kopi. Nah, itu semuanya ada di mall. Kampanye program Work from Mall berlangsung dari tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program ini melibatkan 80.000 gerai, 800 merek, dan 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, viral di media sosial libur akhir tahun Bali sepi. Kita akan cek kebenarannya usai jeda. Tetaplah di iNews. Bila biasanya ramai seperti pasar malam, kali ini disebut-sebut Bali sepi wisatawan. Di media sosial, netizen ramai mengunggah video suasana Bali yang memang tak ramai seperti biasanya. Lihat Bandara Bali tuh benar-benar kosong melompong, yang biasanya tuh penuh banget di musim liburan kayak gini. Bahkan kafe-kafe juga kosong melompong. Aneh banget, biasanya liburan begini tuh penuhnya minta ampun. Seorang wisatawan merasa heran dengan kondisi Bali yang tidak seperti biasanya. Dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, ia menunjukkan suasana sepi mulai dari penerbangan hingga Bandara Ngurah Rai. Beberapa video di media sosial juga menunjukkan suasana pantai dan sudut-sudut objek wisata Bali yang lengang. Kondisi ini membuat publik heran karena di saat musim liburan, Pulau Dewata yang selalu jadi primadona destinasi wisata justru sepi peminat. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengakui jumlah wisatawan domestik memang sedikit menurun. Fenomena ini diduga akibat pemberitaan mengenai cuaca Bali yang kurang baik. Agar tetap bisa menikmati liburan, masyarakat memilih mengunjungi kota-kota lain seperti Yogyakarta. Namun sebaliknya, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali justru meningkat hingga 7 juta orang. Tapi memang wisatawan Nusantaranya sedikit menurun. Mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya. Jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta juga. Meski sempat disebut sepi, aktivitas pariwisata Bali tetap berjalan dengan baik. Salah satunya di kawasan Canggu yang sejak pagi hari telah dipadati kendaraan wisatawan menuju ke sejumlah objek wisata terkenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini kunjungi sebuah studio animasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kunjungan ini menjadi wujud dukungan nyata pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi dalam mendorong daya saing industri film Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi sebuah studio animasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gibran kunjungi ruang produksi film berbasis teknologi extended reality yang digunakan untuk menggarap film animasi 3 dimensi karya anak dalam negeri. Kunjungan ini menjadi wujud dukungan nyata pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi game engine dan inovasi digital dalam mendorong daya saing industri film Indonesia. Kunjungan ini juga tegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong generasi muda dan insan kreatif untuk terus belajar, berinovasi, dan mandiri.
Melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, industri film Indonesia diharapkan tumbuh berkelanjutan serta mampu bersaing di tingkat global. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini Yandri Susanto meninjau peternakan ayam pedaging berteknologi Artificial Intelligence di Boyolali, Jawa Tengah. Penerapan teknologi AI dinilai mampu meringankan beban peternak sekaligus meningkatkan produksi ayam pedaging. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Artificial iNews. Saya Togi Sinaga dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama rombongan meninjau langsung peternakan ayam pedaging di Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dimiliki perusahaan dalam negeri yang fokus pengembangan teknologi modernisasi peternakan ayam broiler di Indonesia. Peternakan ayam ini memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence. Hal ini dilakukan untuk tingkatkan produktivitas ayam pedaging dan petelur sehingga mampu memenuhi tingginya permintaan program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih, serta memberdayakan peternak desa agar mampu meningkatkan kualitas ekonominya. Ini seiring sejalan dengan program Bapak Presiden Prabowo, yaitu ketersediaan rantai pasok atau bahan baku untuk SPPG atau makan siang bergizi. Karena kita butuh ayam yang banyak, telur yang banyak, daging yang banyak, ikan yang banyak. Maka kehadiran Chicken Indonesia dengan memberdayakan peternak-peternak di desa, maka bangun desa bangun Indonesia itu sejalan dengan cita-cita ke-6 Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa. Hingga saat ini baru sekitar 10% peternakan ayam pedaging di seluruh Indonesia yang telah dijangkau program peningkatan produktivitas ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan.